Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema rekam jejak. Amsal 14 ayat 15, kita baca sama-sama. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Firman Tuhan mengajar gini, orang yang gak pengalaman tuh mudah percaya sama omongan orang. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Artinya gini, kita gak boleh cepat percaya sama orang. Kita gak boleh mudah kagum sama orang. Kadang tuh kita ngelihat orang selalu dari penampilan luar. Kita selalu terpesona dengan tampilan luar. Kadang kita kagum ngelihat orang-orang yang begitu sukses, kaya, punya jabatan, punya pengaruh yang luar biasa. Gak heran kita kalau udah ketemu sama, oh ini anggota DPR, oh ini orang pejabat. Langsung gaya kita langsung beda gitu. Betul gak? Kita kagum sama orang-orang yang, wah dia kenal si A, si kenal si B. Dia kenal menteri ini, dia kenal Pak Jokowi. Kemudian kita kalau dengerin orang ngomong kita gampang terpesona. Wah hebat ya, hebat banget nih. Kadang-kadang karena kekaguman kita mudah percaya sama orang dan kita menelan omongan mereka tuh mentah-mentah. Satu kali saya sama suami dipanggil oleh seorang pengusaha kaya raya. Masuknya aja ribet banget untuk ketemu dia. Harus bukan di swab. Apa itu? Yang harus ke lab dulu. Lupa saya. Iya harus di PCR. Hebat gak? Di tempatnya ada tempat PCR, ada lab sendiri. Jadi kami harus di PCR lalu nunggu hasil. Nunggunya lama. 4 jam ya kurang lebih ya. 4 jam ya kita di ruang tamu itu ya. Begitu saya masuk ke ruang tamu, ternyata yang mau ketemu dia tuh bukan cuma kami. Lah kalau kami kan dipanggil ya, diundang. Kalau yang datang ini pengen ketemu dia, karena ini orang hebat ceritanya. Saya lihat yang ngantri itu pejabat, saya lihat dari pangkat-pangkatnya lah ya. Kemudian ada beberapa orang dari staf kelihatannya. Ada beberapa yang kenal saya. Jadi lumayan sambil ngantri pada minta foto. Lucu juga. Nah, kita dengerin waktu saya lihat jam, saya jengkel gitu. Dia yang perlu sama kita, kenapa kita yang disuruh nunggu dia? Saya bilang kadang-kadang orang besar nih keterlaluan kok ya, gak tepat janji. Masa janji jam segini kita nunggu 4-5 jam? Saya bilang gini, dalam sejam kalau dia gak panggil kita, kita pulang. Udah hampir tengah malam. Saya bilang sama suami saya, sejam lagi ya, dia gak panggil kita pulang. Tiba-tiba sekretarisnya WA saya, Ibu Heni sudah di bawah. Saya jawab, sudah dari tadi. Kemudian, oke, saya suruh orang jemput ibu. Naik kami ke atas, ngelewatin para pejabat yang ngantri bos. Luar biasa, kalau anak raja itu dapat privilege, katakan amin. Kami diajak naik ke atas, ketemu beliau. Akhirnya kami duduk, masih tunggu dia sebentar, lalu kami mulai bincang-bincang. Saya tuh kan ya sama Jojo orangnya ya polos-polos, ya untung gak blow on banget ya. Cuma kagum aja gitu, denger ceritanya hebat sekali. Ceritanya tuh hebat, dia punya yayasan, dia nolong banyak orang, kasih beasiswa sana sini. Dia bangunin rumah orang miskin. Wah itu dia bantu bukan cuma satu kampung, banyak kampung dia bantu. Dia bantu pegawainya, pokoknya ceritanya keren. Filantropi sejati. Ya. Kemudian dia tanya gini sama saya. Kamu tiap bulan duit cukup gak? Yayasan kamu? Saya bilang ya puji Tuhan bisa lewat pak. Terus dia bilang gini. Kalau kamu butuh apa-apa telepon saya. Kamu saya angkat anak aja. Dia bilang gitu. Wih, tampang gue nih memang tampang mau diadopsi ya. Soalnya gue udah punya papa angkat juga gitu di Australia kan. Kemudian dia bilang gini, butuh berapapun kontak saya, 1,5 M, tinggal telepon aja. Dalam hati gue, haleluya. Akhirnya Tuhan jawab doa gue gitu.
Wah, kita berdua terkagum-kagum. Dia ngajarin Jojo begini, dia ngajarin Jojo begitu. Bahaya loh orang tuh kalau ngomong sama Jojo kupingnya tuh harus pakai filter. Dia gampang percaya orang karena hatinya murni. Jadi wah dia ngajarin Jojo macam-macam. Jojo langsung terpengaruh. Keren. Tapi ada tapi nih. Kan dia janji manis-manis nih sama kita nih. Pas kita lihat istrinya banyak. Istrinya banyak banget. Dan yang mendampingi dia itu masih jauh lebih muda dan seksi. Ya. Orangnya sudah tua. Wah, luar biasa. Anaknya banyak. Ya. Nah, saya lihat gitu ya. Nah, terus kami juga dengar dari stafnya cara dia mengelola usahanya itu pakai dukun. Panggil dukun, bawa sesajen. Nah, saya mau ke Anda lihat cerita saya ini. Dua sisi yang sangat bertolak belakang, bukan? Di satu sisi, orang ini baik gak? Berapa banyak saudara di sini yang berkata orang ini orang baik? Angkat tangan. Dikit, kurang lebih 40%. Oke. Orang ini kita bilang baik kenapa? Karena tadi saya cerita murah hati, banyak nolong orang dan sebagainya ya kan. Nah saya mau nanya, yang bilang dia tidak baik, yang bilang tidak baik angkat tangan. Ini bukan menghakimi, ini uji kecerdasan. Lebih dikit lagi, yang bilang dia tidak baik cuma 5%. Wah yang lain abu-abu. Dengar firman Tuhan, Lukas 6. Yesus mengajar kepada kita. Pohon dan buahnya. Ayat 43, baca sama-sama. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya lupa tadi ngomong bahwa nih orang model yang ngegampangin segala sesuatu gitu loh. Ngomongnya ceplas-ceplos, ngomong sembarangan, ngatain orang seenaknya. Nah, Yesus berkata, tidak mungkin satu pohon itu menghasilkan dua jenis buah. Baik dan tidak baik. Bisa paham tadi maksud firman Tuhan? Nah kan aneh. Orang ini punya sisi baik. Tapi punya sisi yang secara firman Tuhan ini tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Dia suka ngawinin perempuan cantik. Istrinya banyak. Yang kedua, dia pakai penyembahan berhala. Dia panggil dukun. Bawa sesajen, dan dia hidup dalam dunia gaib. Dia berhubungan dengan orang-orang dengan dunia gaib. Yang ketiga, mulutnya sembarangan bicara, tidak menghargai orang. Biasa ya kalau orang kaya suka mulutnya sembarangan. Tapi dengar baik. Yesus bilang tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kalau orang itu kelihatan baik, murah hati, suka nolong orang miskin, jangan terkecoh, jangan mudah percaya. Kalau orang itu kelihatan sopan, lemah lembut, mulutnya manis, penampilannya keren, kaya, mempesona, jangan mudah jatuh hati. Nih jomblo-jomblo dengerin. Lihat rekam jejaknya. Firman Tuhan tadi berkata dalam Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Hati-hati jangan mudah kagum sama orang. Karena kulit luarnya, penampilannya, perkataannya. Kita kan terlalu judgmental. Selalu lihat orang judge the book by the cover. Ada encek-encek ke bank pakai celana pendek sandal jepit. Kalau itu teller bank, enggak pinter, mereka pasti enggak mandang sebelah mata. Kakak saya cerita, dia kan manajer bank, yang datang pakai celana pendek, kaos jelek, sandal jepit itu nyetornya 4M tunai. Jangan lihat orang dari penampilannya, amen.
Nah, pelajaran saya dalam hidup ini, biasanya orang yang bermulut besar karyanya kecil. Orang yang gede omongan itu biasanya omong kosong. Omdo, ngomong doang. Orang yang suka mengumbar-ngumbar janji biasanya nggak suka menepati. Pengalaman hidup. Saya udah ketemu beberapa orang. Ngomongnya gede banget. Kenyataannya nol. Mari belajar jadi orang bijak yang mau katakan amin. Jangan mudah percaya lihat kulit luar, dengar omongan, terpesona. Lihat jejak langkahnya, rekam jejaknya. Bagaimana pernikahannya? Esensi banget. Laki-laki yang setia dalam pernikahannya, setia dengan pasangannya, pasti bisa dipegang omongannya. Yang percaya katakan amin. Lihat bagaimana dia mengurus keluarganya. Firman Tuhan berkata, kalau orang gak bisa ngurus keluarganya sendiri, gak bisa ngurus jemaat Allah. Ukuran kehebatan seseorang dalam memanajemen orang banyak adalah kemampuannya memanajemen keluarganya sendiri. Kalau gak bisa ngurus rumah tangga yang kecil, gimana mau ngurus rumah tangga yang besar? Lihat bagaimana dia mengelola keuangannya. Kalau kaya tapi pelit buat apa? Hati yang kaya, hati yang limpah jauh lebih penting daripada kekayaan. Anda naksir sama orang, pengen join bisnis sama orang. Jangan hanya karena lihat mobilnya, rumahnya, hartanya. Tukang tipu juga banyak yang kaya. Lihat orang yang punya hati yang limpah. Lihat bagaimana dia memperlakukan rival-rivalnya. Lawan bisnisnya dengan kelicikan atau dengan hikmat. Lihat bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Satu kali anak muda dari Australia datang ke Jakarta. Dia join bisnis IT dengan teman-temannya. Dia Katolik tapi temannya itu bukan. Di awal pembukaan kantornya, di day one. Biasa kan panggil pendeta meresmikan atau pastor mendoakan. Ini enggak. Panggil dukun. Disembur-sembur mereka semua. Pakai asap tuh loh kemenyan. Nong keliling-keliling kantor gitu. Guess what? Gak lama tutup. Lihat bagaimana dia jalanin bisnisnya mengandalkan Tuhan apa setan. Lihat bagaimana dia memperlakukan karyawannya. Orang itu kelihatan hebat di luar, belum tentu baik di dalam. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lemah. Lihat bagaimana ia merespon orang-orang yang menyakiti dia. Orang itu kan baru kelihatan aslinya kalau dia disakiti. Orang baik akan tetap baik, orang jahat akan jahat. Lihat keputusannya ketika orang merugikan dia. Kita tuh jangan mudah percaya dengan perkataan, tapi harus lihat tindakan orang, langkah hidupnya. Keluarganya gimana, dia jalanin usahanya gimana. Kalau orang jahatin dia, dia gimana. Satu kali, saya sekolahkan anak, kami sekolahkan anak. Dari kecil. Kemudian sudah besar, sudah kuliah. Tiba-tiba dia keluar dari, menjauh dari kami, pergi. Dan dia jelek-jelekin lah tentang saya, maksudnya tidak sebut nama tapi apa tangan pengharapan itu? Apa tangan pengharapan itu? Wah, dikata-katai yang gak karu-karuan. Saya sedih, terpukul karena sayang anak ini dan anak ini itu baik sebenarnya. Tapi waktu saya baca gitu tulisan dia, saya coba menyelami kekecewaan di balik tulisannya. Bahwa dia punya satu rasa frustasi. Kenapa dia harus hidup dari belas kasihan orang? Kenapa dia tidak punya orang tua yang bisa menyekolahkan dia secara normal seperti anak lain? Dia frustasi dengan keadaannya, dia pengen bisa doing more. Tapi tidak disampaikan. Akhirnya dia pergi dan meninggalkan surat yang isinya sangat menyakitkan. Menurut Anda apa yang saya akan lakukan? Anda akan bilang gini, apa?
Tidak tahu berterima kasih. Betul nggak? Nggak tahu diuntung. Udah disekolahin dari kecil. Gedenya malah ngelawan, gedenya malah kurang ajar. Manusiawi nggak kalau ada orang berpikir itu seharusnya respon saya? Betul? Saya sedih banget, sedihnya sangat-sangat sedih. Karena saya sayang anak ini. Saya doa, saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Terus Roh Kudus taruh damai di hati saya. Tuhan kayak kasih saya suatu hikmat. Lepaskan saja. Biarkan dia mencoba hidup di luar tanpa kamu. Supaya anak ini tahu bersyukur gitu loh intinya. Karena dari kecil kan sudah sama saya. Dia kan belum pernah nih mengecap dunia luar. Kuliah di universitas yang bagus, dia keluar. Waduh saya sedih banget. Sekolah yang mahal-mahal kok malah keluar. Akhirnya dia daftar ke UT supaya bisa sambil kerja. Aduh saya sedih banget. Anak ini pintar. Akhirnya saya doa, Tuhan kasih damai sejahtera. Saya panggil anak ini, saya bilang gini. Kamu bicara baik-baik sama mama, kamu maunya apa? Kamu pengen kerja sambil kuliah? Oke, mama support. Tapi janji sama mama. Dia mau ngekos, dia gak mau tinggal di asrama, it's okay. Tapi janji sama mama. Apa janjinya? 2 saja. Yang pertama, kamu akan jaga hidupmu baik-baik. Kamu akan jaga kekudusan. Kamu akan tetap ikut Tuhan. Itu 1. Yang kedua, saya bilang, kalau kamu tidak punya uang dan kalau kamu sakit, kamu harus pulang. Izinkan mama merawat kamu. Kami berdua tangis-tangisan. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya cium dia dan saya lepaskan dia. Berat. Tapi saya lakukan. Saya kasih tahu, kita enggak harus selalu kontrol hidup orang. Kita enggak harus selalu marah. Tapi meresponlah dengan benar. Cara kamu merespon orang-orang yang menyakiti kamu akan menunjukkan isi hatimu sesungguhnya. Amen. Mana ada orang yang tadinya sayang lalu jahat? Kan gak mungkin ya. Yesaya 59 ayat 7-8. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Ayat 8. Mereka tidak mengenal jalan damai. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Ini yang saya maksud dengan rekam jejak. Kita harus lihat rekam jejak. Kemana saja mereka pergi. Perhatikan kata-kata itu. Jadi kalau ada orang yang kesini bilang, kok bau ya? Kesana bilang, kok bau banget ya? Ke situ bilang, bau banget sih. Sebenarnya yang bau siapa? Dia sendiri. Kalau ada orang yang di mana-mana bertengkar. Di situ bertengkar, di sini bertengkar, di situ nggak cocok, di sini nggak cocok. Sama semua orang nggak cocok. Pertanyaan saya, yang bermasalah sebenarnya siapa? Sama gereja A kecewa, gereja B kecewa, gereja C kecewa. Semua gereja jahat buat dia. Hati-hati. Kita jangan terperangkap merasa diri paling benar. Yuk, saya ingatkan tadi. Orang yang murah hati, suka nolong orang miskin, suka nabur. Tapi kelakuannya, kawinin banyak perempuan. Mentang-mentang uangnya banyak. Pakai sesajen, pakai dukun. Apakah menurut Anda ini pohon yang baik atau pohon yang tidak baik? Gak mungkin pohon yang satu menghasilkan 2 jenis buah, baik dan tidak baik. Tidak mungkin. Yesus yang ngomong sendiri. Hidup dalam penyembahan berhala selalu dekat dengan perzinahan. Orang
Orang yang hidup menyembah berhala, mengandalkan kuasa kegelapan, pasti hidup dalam perzinahan. Jangan salah loh, orang yang saya ketemu ini, dia tahu firman Tuhan loh. Dia tahu isi Alkitab loh, keren gak? Dia belajar semua kitab-kitab agama macam-macam. Lah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan kata firman Tuhan itu orang fasik. Orang kalau sampai menggunakan kuasa setan untuk mencari kekayaan berarti dia penuh dengan keserakahan, kesombongan. Orang yang bicaranya sembarangan, tidak menghargai orang. Tidak mungkin orang yang satu bisa jadi baik dan jahat tuh tidak mungkin. Anda pernah dengar khotbah orang tentang the dark side? Ada sisi tidak baik dalam diri setiap kita. Itu tidak bicara soal seperti ini. Semua kita punya kelemahan, itu dark side kita. Tapi dengar baik, kita kalau mau lihat orang, jangan terpesona kaya, murah hati, keren, omongnya gede. Saya kasih tahu akhir ceritanya ya. Baru ketahuan pengusaha kaya raya yang manggil kami itu. Kontraktor-kontraktor yang kerja sama dia tidak dibayar. Ditahan uangnya orang. Padahal firman Tuhan berkata, Imamat 19 ayat 13, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Dia nahan upah orang. Lalu saya dengar apa lagi? Dia mulai mau bangkrut nih katanya. Kok bisa saya tanya? Ternyata ya itu, gak bijaksana. Dengar baik. Apa yang dia janji ke saya? Oh Bu Heni kalau butuh uang telepon saya. Butuh 1,5 miliar telepon saya. Omong kosong. 100 perak pun gak turun. Stafnya datang ke asrama kami. Hebat. Apa nanyanya? Anak-anak dikumpulin semua, anak asrama dikumpulin semua. Asistennya bawa kertas dan pulpen. Oke, sebutkan apa yang kalian butuhkan. Anak-anak aji mumpung kan, tapi takut ngomong. Lihat saya, lihat dia, lihat deh. Terus saya bilang, saya kedip mata. Boleh, sampaikan saja. Mereka sampaikan, motor untuk kuliah. Terus minta apa lagi ya? Sepeda, alat fitness, bangunan sekolah. Gitu-gitu, pada teriak-teriak gitu ya. Wah saya ketawa, terharu. Saya kasih tahu ya. Ban sepedanya aja gak nyampe ke rumah. Ayo, sudahlah. Ternyata saya baru ngerti. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dengar baik. Yesus ngajarin kita. Orang yang benar-benar baik, berbuat baik itu enggak perlu kayak lonceng itu loh. Teng 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 teng. Gua baik loh. Teng 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 teng. Gua ngasih sedekah loh. Gua nyumbang segini loh. Jebret. Ada orang panggil saya, dia buka usaha restoran mewah. Press conference, keren gak tuh? Semua majalah TV diundang. Saya disuruh testimoni bahwa setiap piring yang terjual di restoran itu akan disumbangkan 10.000 rupiah untuk Tangan Pengharapan. Saya kan orang mulai kenal Tangan Pengharapan jadi mereka percaya. Jadi saya ngomong ya gini ya. Ternyata sekali doang dikasih. Bulan depannya separuh. Habis itu gak ada lagi. Di telepon gak ngangkat. Di WA gak bales. Temen loh, bayangin. Saya tuh udah kenyang ditipu orang. Makanya prinsip saya gini tuh. Kalau mau bantu Tangan Pengharapan langsung ngomong sama tim partnership aja. Gak usah kasih tahu saya. Karena firman Tuhan berkata, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Kalau ngasih sedekah itu tulus sama Tuhan, gak perlu dicanangkan tuh kayak, hei gue mau bantu. Gak perlu, bantu aja. Karena gini, waktu kita munafik kata firman Tuhan,
Supaya kita dipuji orang, kata Tuhan. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Rugi enggak saya tanya? Rugi enggak? Kalau kamu cerita kemana-mana tentang pemberianmu, lalu kamu dipuji orang, aduh kamu baik banget sih. Kamu murah hati banget sih, top banget deh kamu. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya gak ada berkat lagi dari Bapa. Nol. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, berilah dengan ketulusan, bukan untuk pujian. Karena apa yang gak dibalas sama manusia, itu bagian sorga yang membalasnya bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Terakhir, studi kasus. Ada seorang pengusaha kaya raya di Indonesia. Dia banyak nolong orang. Sampai pernah ditulis di luar negeri tentang seorang filantropi di Indonesia. Dia suka baca firman Tuhan, dia ngerti firman Tuhan. Penyumbang gereja terbesar, bukan gereja kita ya, gereja orang. Tapi dia sembarangan sekali menyebut nama Tuhan. Dia menerjemahkan arti Jesus menjadi terjemahan yang sangat tidak senonoh. Saya tidak mau ngajarin Anda katanya itu. Tidak baik banget orang ini. Saya duduk sama dia. Dia menista pendeta A, pendeta B. Dia ngomongin, dia jelek-jelekin. Dia suka jelek-jelekin gereja. Wah kalau ngomong tuh seenak perut. Mulutnya jahat. Suka mencemooh orang lain. Suka membanggakan kekayaannya. Dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Saya mau tanya. Ini jenis yang pohon yang baik atau tidak baik? Ayo belajar bijak melihat rekam jejak. Pohon yang tidak baik. Karena ada dualisme. Makanya jangan mudah terpengaruh. Manusia sering merasa gini. Saya orang baik kok. Karena dia suka nolong orang, betul nggak? Asal suka nolong orang aja udah merasa baik. Jalan saya lurus kok. Buktinya saya diberkati tuh. Usaha saya Pak rame tuh. Kaya tuh. Kaya nggak jaminan hidup dalam perkenanan Allah. Manusia sering mencari pembenaran diri sendiri. Merasa diri paling benar, paling suci, paling mulia. Yang lain salah. Makanya seenaknya menghakimi pendeta itu. Seenaknya menghakimi pendeta. Saya sedih loh kadang-kadang. Saya sedih gini. Kenapa ya zaman sekarang ini ya. Semakin sosial media itu terbuka. Orang bisa bicara apa saja. Mereka tidak menghormati hamba Allah. Saya setuju Anda boleh kasih komen masukan. Setuju. Tapi dengan cara yang baik. Banyak yang komen di Instagram saya juga. Tidak banyak. Saya ralat. Tidak banyak. Maybe 2 or 3%. Komennya tuh gak sopan. Hematnya saya gini. Lu gak suka unfollow gue aja. Gak suka denger khotbah saya jangan dengerin. Selesai kan? Nggak usah frontal menyerang dengan kata-kata yang nggak sopan. Anda harus belajar menghargai hamba Tuhan. Dengar Amsal 21 ayat 2 berkata gini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amen. Tuhan yang menguji hati kita. Saya akhiri. Kita sering mudah terpesona melihat karisma orang. Kita mulai memberi telinga, wah telan omongannya mentah-mentah. Karena kekaguman kita mendengarkan mereka. Mazmur 1 ayat 1-3. Saya pernah bagikan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan karena pesona dan karisma mata kita jadi buta. Jangan mudah tertipu. Jangan mudah percaya omongan orang. Orang yang gak berpengalaman mudah mempercayai omongan. Tapi orang bijak memperhatikan jejak langkah orang. Jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Kita lihat hidupnya. Dia tahu firman banyak sih. Coba kita lihat dia lakukan gak. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Meskipun dia kelihatan baik sama Anda. Aku akan nolong kamu. Tapi lihat hidupnya. Dia gak takut Tuhan. Dia kawin sembarangan.
Tidak punya moral. Itu jalan orang berdosa. Jangan ikut meskipun Anda berharap dia bantu Anda. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya kalau udah diajak ngegosipin orang, saya alihkan pembicaraan atau saya permisi pulang. Ngapain buang waktu kita? Mari andalkan Tuhan. Pegang satu-satunya yang jadi ukuran dalam hidup kita itu firman Tuhan. Firman Tuhan janjikan hidup kita akan berbuah pada musimnya. Daun kita tidak layu dan apa saja yang kita buat berhasil. Kalau Anda ingin berhasil dalam bisnismu, berhasil dalam pernikahanmu, hati-hati mengambil keputusan dengan siapa Anda mau memulai bisnis Anda, dengan siapa Anda mau menikah. Kalau Anda ingin joint venture dengan orang, jangan mudah percaya. Lihat jejak langkahnya. Lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya, bagaimana dia memperlakukan musuh-musuhnya, bagaimana dia mengurus rumah tangganya sendiri, mengelola keuangannya. Karena banyak orang yang berbulu domba, tapi hatinya serigala. Amen. Saya berdoa Anda bijaksana, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami jadi orang yang bijak, yang tidak mudah ditipu orang, tidak mudah percaya orang. Berikan hati yang bijaksana, yang tahu menimbang segala sesuatu. Supaya kami ini tidak dibodohi orang, tidak ditipu orang. Terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan hidup umat-Mu ke dalam tangan-Mu, setiap rumah tangga, setiap individu. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.